Saya tidak terlalu bergembira dengan lahirnya PP 19 tahun 2010. Salah satu kelemahan kita, karena energi nasional, karena otonomi daerah desentralisasi, ingin semua dirangkap sampai dengan tingkat kabupaten. Mestinya kalau mau mengurangi beban nasional, optimalkan tugas gubernur. Nanti gubernur akan bersama-sama dengan bupati. Berbagai instrumen yang dilahirkan oleh pemerintah adalah untuk memberikan kemudahan, koordinasi dan tata kerja di antara kita semua, sehingga kesadaran dan tanggung jawab itu lebih banyak diharapkan timbul dari ketulusan dan keikhlasan kita masing-masing. Kekuasaan memang perlu, tapi kadang-kadang kekuasaan tidak efektif di zaman demokrasi sekarang ini. Yang seringkali kita abaikan tanpa kita sadari adalah posisi saya dan wakil gubernur, posisi bupati, wali kota dan wakil bupati serta wali kota sebagai penjabat politik yang tidak bisa menghindar satu-satunya mesin penggerak utama di dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan pada masyarakat dan pembangunan adalah birokrasi. Karena itu kita semua para kepala daerah, saya minta mampu mengekspresikan energi yang kita punya, mampu mentransmisikan energi yang ada pada kita, pada kekuasaan jabatan politik itu, untuk menggerakkan sebesar-besarnya roda birokrasi agar bisa berjalan secara optimal. Pada tataran kebijakan, visi dan misi yang sudah kita sampaikan kepada publik menjadi dokumen resmi penyelenggaraan pembangunan daerah. Kita ketahui bahwa Sultra tumbuh dengan baik secara nasional. Bahkan pertumbuhan ekonomi kita saat ini mencapai rata-rata 7,5%. Dan untuk diketahui kepada saudara-saudara semua, bahwa ketepatan memilih program indikator pertumbuhan akan menyiptakan setiap pertumbuhan ekonomi 1% akan menurunkan 2,97% pengangguran. Dalam tahun 2011 kita akan melaksanakan program investasi mega proyek yang telah dipersiapkan pada tahun 2010. Revisi rencana tata ruang wilayah tahun 2011, kita akan mengimplementasikan pembangunan kawasan industri pertambangan nasional dengan membangun pabrik-pabrik pengolahan, pembangunan kawasan terpadu pertambangan, membangun jembatan dan integrasikan sumber daya yang kita miliki untuk menciptakan Sulawesi Tenggara yang berdaya saing. Kita tidak boleh lagi berlama-lama menyimpan sumber daya yang kita miliki untuk kesejahteraan dan kemajuan bersama. Generasi penerus kita harus hidup sejahtera melalui pengolahan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan. Konsep dan pendekatan pembangunan seperti itu jangan dipertentangkan, tetapi marilah kita bersinergi untuk mengaktualisasikannya. Dan sebagai gubernur, saya menghargai pemikiran dari setiap elemen masyarakat, apalagi untuk pembangunan kesejahteraan. Sampaikanlah secara elegan dan marilah kita diskusikan bersama. Para bupati dan wali kota yang berbahagia, sumber daya alam kita cukup melimpah, dana pembangunan kita juga tersedia setiap tahun. Karena itu marilah kita gunakan semua potensi ini dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan daerah ini. Hal ini tentu bukan hanya keinginan saya sebagai gubernur, tetapi hemat saya, inilah cita-cita dan idaman setiap masyarakat di Sulawesi Tenggara. Mari kita semua memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan tugas dan peran kita masing-masing. Peran bapak-bapak yang mengabdikan dirinya di tingkat pusat tentu ikut menentukan perkembangan dan kemajuan daerah. Karena itu, perhatian bapak-bapak di Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri sangat kami perlukan dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah ini. Atas nama masyarakat dan pemerintah Sulawesi Tenggara, saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Deputi Regional dan Otda Bappenas, serta rombongan, Kepala Staf Ahli Menteri Dalam Negeri dan rombongan atas kesediaannya meluangkan waktu untuk hadir pada acara Musrembang Provinsi Sulawesi Tenggara.